من شرور Recording in أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Yang saya hormati para guru senior, ada Dokter Atma, ada Dokter Gadis, saya lihat ini tadi, dan mungkin beberapa senior lain yang saya tidak sempat melihat. Juga beberapa senior barangkali di bagian lain jika ada yang saya hormati, dan juga teman-teman rekan-rekan PPDS, perawat, mungkin administrasi, dan seterusnya. Terima kasih atas undangannya dalam kesempatan kajian sore ini, ya mudah-mudahan keberadaan kita untuk bisa sama-sama sharing ya tentang ayat-ayat dan sunnah Rasulullah SAW bisa menjadi timbangan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita, mati kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa semua kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sehingga mudah-mudahan semangat kita untuk talabul ilm, mencari ilmu ini, ya mengingatkan diri saya juga, ya semuanya itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin share screen ya. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan sedikit sharing tentang sebuah hadis yang sangat unik ya menurut saya ya. Hadis yang menurut saya sangat penting ya dan disampaikan dengan permisalan yang luar biasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah itu punya sebuah ada yang mengatakan itu mukjizat ya, walaupun itu semuanya dari Allah tentunya, yaitu bagaimana mengemas sebuah kata-kata dalam bentuk yang sangat ringan ya kan, kemudian pendek tetapi memiliki makna yang dalam ya. Nah, salah satunya adalah hadis ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2840 ya. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Jadi akan masuk surga suatu kaum ya, yang dia memiliki hati seperti hatinya burung. Nah, ini menarik ya. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan permisalan kepada hatinya burung. Orang yang memiliki hatinya seperti burung, ya maka dia insya Allah akan dimasukkan Allah ke dalam surga, karena memang ahli surga itu memiliki sifat-sifat seperti ini. Kalau kita lihat burung itu kan, burung itu sangat apa ya, sangat peka gitu ya. Coba kalau kita mau nangkep burung itu kan dikit aja kita sudah bergerak, dia udah bergerak duluan. Nah, itu salah satu sifat burung. Ada sebuah kata-kata ya yang kita sering baca terutama di kitab-kitab tentang tazkiyatun nafs itu. Orang yang khusyuk itu disifati seperti orang yang diam dan di atasnya ada burung bertengger. Nah, artinya apa? Kalau menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, jadi orang yang hatinya seperti burung itu memiliki 3 sifat sekaligus. Yang pertama, dia lembut. Gitu. Makanya ketika kita kalau kita mau nangkep burung tuh, kalau kita nggak lembut tuh nggak akan bisa. Tuh. Jadi betul-betul harus lembut ya. Jadi hati burung itu disifati dengan sifat kelembutan. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian yang kedua, burung itu dikit aja mau digerak, dia sudah sensitif tuh, dia sudah segera terbang. Maksudnya dia tuh sangat takut dengan maksiat ya. Dia sangat takut dengan dosa. Nah, ini juga salah satu sifat dari burung. Dan yang terakhir adalah burung itu disifati dengan sifat tawakal, karena burung itu terbang kadang nggak tahu kemana gitu ya, pagi dia berangkat kemudian sore dia pulang, dia terus saja menggerakkan sayapnya
ya untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin tawakal bahwa Allah akan mengenyangkan dirinya. Itu sifat buruk. Nah, ya oleh karena itu apa yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini buat saya luar biasa sekali, ya. Jadi buat saya sangat memotivasi kita untuk bisa menjadi orang yang insya Allah dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, kita bahas satu-satu ya. Bagaimana sih sebetulnya kelembutan itu? Jadi Allah itu punya salah satu sifat kata Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari ya. Rasulullah pernah menyampaikan kepada istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, innallaha rifqun." Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Ya. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa fil amri kulli. Dan Allah itu menyukai kelembutan di segala urusan. Jadi Allah itu maha lembut dan Allah itu suka kelembutan di segala urusan. Dalam hadis lain ini jelas di sini dikatakan innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kelembutan di segala urusan. Jadi segala urusan mulai dari kita misalnya berkomunikasi dengan pasien suka dengan kelembutan ya. Kita misalnya melakukan tindakan kepada pasien, dilakukan tindakan dengan lembut. Bahkan menyembelih binatang dilakukan dengan penuh kelembutan, ya, dengan pisau yang tajam, ya kan? Bertutur kata kepada orang lain kita lakukan dengan lembut. Jadi pokoknya segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh kelembutan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan kelembutan itu. Nah, kelembutan di sini ada dua perspektif yang saya baca di banyak literatur ya. Yang pertama, kelembutan perspektifnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti kita bahas kelembutan yang perspektifnya lebih banyak dengan sesama manusia, ya, termasuk dengan pasien, termasuk dengan keluarga pasien, sesama PPDS, dengan konsulen, ya. Nanti kita bahas juga. Nah, yang perspektif dengan Allah Subhanahu wa taala, nah ini ada yang perlu saya jelaskan ya. Kebalikan daripada hati yang lembut itu, kalau kita belajar tentang penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, disebut dengan qaswatul qalbi. Ya, qaswatul qalbi itu hati yang keras. Jadi dalam perspektif hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memiliki hati yang keras. Karena hati yang keras itu menurut Ibnu Qayyim adalah musibah di atas musibah. Jadi musibah terbesar itu bukan karena kita nggak punya uang, kita mohon maaf mungkin tertular COVID-19, kemudian kita barangkali kena penyakit tertentu, kecelakaan ya dan seterusnya lah. Ya mungkin itu secara lahiriah manusia melihatnya musibah ya. Tetapi musibah sebetulnya yang paling besar ya kata Ibnu Qayyim adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah pada seseorang dan hati orang itu jadi keras gitu. Ini ada sebuah kata-kata dari Sa'ad bin Abdullah ya. Dia mengatakan bahwa kullu uqubatin taharah. Setiap musibah itu sebetulnya adalah penyuci jiwa. Jadi kalau ini teman-teman PPDS misalnya hari ini dapat musibah apa gitu ya, itu menyucikan jiwa. Baik musibah yang mengenai badan maupun mengenai jiwa. Jiwa itu maksudnya misalnya Anda merasa sedih dan seterusnya itu ya. Nah, illa uqubatin qalbi. Kecuali musibah yang menimpa qalbi fa innaha qaswah, yaitu apa? Hati yang keras. Jadi kalau kita ini mendapatkan musibah hati yang keras ya, maka kita harus hati-hati itu. Hati yang keras itu hati yang ketika pengajian gini diingatkan sama sekali nggak merasa diingatin gitu. Ya, hati yang keras tuh ketika hati ini mendengarkan nasihat tuh sama sekali nggak bergeming gitu. Ya pancet aja. Jadi sudah diingatkan berkali-kali itu. Hati yang keras tuh seperti itu. Ada sebuah ayat yang luar biasa ini ya, menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyindir Bani Israel. Kita tahu Bani Israel itu adalah sebuah kaum yang tuambeng gitu ya. Kalau bahasa Malangnya itu apa ya? Tambeng gitu ya. Susah diingatkan, keras hatinya.
Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya hati yang lembut itu kan hati yang keras ya dalam hubungan dengan Allah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi di sini disifati hatinya orang Bani Israel itu lebih keras daripada batu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Bahkan batu aja gitu ya. Itu masih ada yang bisa mengalirkan sungai-sungai daripadanya. Ya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah gitu kan. Batu itu kan lama-lama kalau kena air tes berapa tahun dia belah juga ya. Nah, ini ada hati manusia itu lebih keras daripada batu, ditetesin dengan nasihat setiap saat, ditetesin dengan ceramah setiap saat. Tetap aja hatinya begitu. Ya. Bahkan kan orang itu kalau nggak bisa diingatkan pakai ceramah itu kan diingatkan pakai musibah ya. Ini sudah dikasih musibah, tobat sebentar balik lagi awal. Nah, makanya ini yang perlu kita sama-sama waspadai. Qaswatul qalbi, hati yang keras. Ya, ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu mengatakan ada 4 hal yang membuat orang itu membuat orang itu mengalami kesedihan dan kesengsaraan hidup. Yang pertama kata beliau adalah qaswatul qalbi, hati yang keras. Jadi orang kalau sudah dapat hati yang keras maka sengsara hidupnya. Yang kedua kata beliau adalah jumudul ain. Jumudul ini itu orang yang perspektifnya sempit, nggak fleksibel, melihat hanya seperti kacamata kuda. Ya, itu namanya jumudul ain. Yang ketiga orang yang paling sengsara itu orang yang tulul amal, terlalu panjang angan-angan tapi nggak pernah eksekusi. Jadi itu orang yang paling sengsara dan sedih hidupnya, kata Malik bin Dinar. Dan yang keempat adalah al-hirsu 'ala dunya. Orang yang hidupnya itu berambisi, terlalu berambisi kepada dunia. Nah, ya, jadi 4 hal yang membuat orang sengsara hidupnya adalah orang yang hatinya keras, orang yang pandangannya itu seperti kacamata kuda, ya, pokoknya ngono, pokoknya itu orang yang nggak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya ya. Kemudian ketiga terlalu panjang angan-angan, tulul amal, ya. Dan yang keempat adalah al-hisu 'ala dunya. Orang yang terlalu berambisi kepada dunia, padahal dunia ini akan kita tinggal mati ya. Jadi dia lupa bahwa dunia ini hanyalah sekedar, kata orang Jawa itu mampir ngombe gitu. Nah, kembali ke ayat ini kalau kita baca sebelumnya ya, itu adalah ketika Bani Israel itu kan dia menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama Allah Subhanahu wa taala coba pukulkan sebagian bagian dari sapi betina itu kepada orang yang sudah mati dan dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, sudah dikasih sama Allah, ditunjukkan kebangkitan di depan matanya. Bani Israel itu tetap tidak beriman. Ya, jadi sudah ditegakkan hujah itu. Pokoknya Anda itu ngingetin orang udah pakai dalil sembarang kalir, pancet aja ya. Bahkan justru jauh dari Islam, jauh dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, termasuk dalam qaswatul qalbi, hati yang keras. Nah, dalam perspektif kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dimaksud dengan kelembutan ya. Jadi jadilah orang yang mudah menangis karena nasihat. Ya, jadilah orang yang mudah bergetar karena membaca Al-Qur'an. Jadi hatinya itu lembut gitu. Dengar adzan aja sudah langsung berhenti, gemeter hatinya. Ya, ada PPDS gitu ketika dia jaga malam tiba-tiba ada pasien misalnya meninggal, kemudian dia ingat dosa-dosanya, kemudian dia ketika selesai sudah semua tugasnya, sebelum sholat subuh dia sholat malam sambil mengingat dosa-dosanya, itu ya namanya ajal ya. Itu orang yang seperti itulah yang disebut dengan ahli surga itu. Ya, orang yang hatinya lembut. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki rifq, ya, rifq itu hati yang lembut. Nah, kita harus minta sama Allah Subhanahu wa taala karena memang hati yang lembut itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya ya, ada dalam surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, dalam perspektif dengan sesama manusia,
Tadi kan perspektifnya dengan Allah ya, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang lembut ketika mendengarkan Al-Quran, dia mudah menangis, hati yang ketika berzikir, dia bergetar ya. Hati yang ketika melihat kematian, dia mengingat dosa-dosanya. Nah, hati yang seperti itulah dalam perspektif dengan manusia. Nah, ada perspektif dengan Allah. Nah, perspektif dengan manusia, ini ada sebuah hadis yang menarik. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Dari sahabat dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda begini, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Rasulullah bersabda, apakah kamu ingin aku tunjukkan orang yang baginya tidak akan tersentuh oleh api neraka? Ya. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Apakah kamu ingin tunjukkan orang yang nggak disentuh oleh api neraka? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahl. Jadi Rasulullah bersabda, ada 4 orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan kalau kita baca 4-4-nya ini, semuanya sumbernya adalah kelembutan. Yang pertama namanya ala kulli hayyin. Hayyin itu orang yang memiliki ketenangan ya, kayak burung itu. Jadi tenang, teduh, lahir dan batin, nggak gerusa-gerusu itu. Coba ya, kalau PPDS punyalah hayyin ini kan luar biasa ya. Ngadepin pasien itu tenang, ngadepin kasus itu tenang, morning report itu tenang, tindakan sama pasien itu tenang, nggak gerusa-gerusu gitu. Dilihat wajahnya itu teduh gitu ya. Masya Allah ya. Dan dia tidak mudah memaki dan dia tidak mudah melaknat. Nah, ini penting ini. Jadi cirinya hayyin itu dia tidak mudah memaki dan dia tidak mudah melaknat. Jadi dia itu selalu menjaga jangan sampai keluar laknat di dalam lisannya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan orang yang melaknat orang lain tanpa hujjah, tanpa data gitu ya, tanpa saksi, dia melaknat begitu saja, maka laknatnya itu akan kembali kepada dia sebelum dia meninggal. Jadi hati-hati ya. Ketika kita melaknat orang, siapapun lah kita laknat gitu ya. Kamu itu gini gitu. Nah, dia tidak akan meninggal sebelum laknat itu kembali kepada dia. Makanya hati-hati. Nah, orang yang berhati seperti burung ini, salah satu cirinya kalau kita gabungkan dengan hadis ini adalah ala kulli hayyin. Termasuk yang memiliki sifat hayyin ini menurut para ulama adalah orang yang memiliki jiwa namanya salamatus sadr. Jiwanya itu tenang, jiwanya itu luas gitu. Cirinya orang yang salamatus sadr, dia itu memiliki namanya ainur ridha, bukan ainus sukhti. Jadi orang tuh melihat itu ada 2 tipe. Yang pertama namanya ainur ridha, dia selalu melihat orang lain itu dari sisi baiknya gitu. Misalnya ada orang posting di Mekah gitu ya, dia lihat sisi baiknya, oh dia ingin menunjukkan bahwa sekarang sudah bisa umroh setelah masa pandemi. Misalnya gitu. Ya, dia syiar gitu. Sedangkan orang yang ainus sukhti adalah ketika orang posting di Ka'bah dia langsung ngomong, oh dasar sombong, riya gitu. Nah, gitu loh ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu gitu langsung di judgment jelek gitu. Itu namanya ainus sukhti. Sedangkan kalau ainur ridho dia selalu cari alasan yang terbaik gitu. Ya, nah ini yang penting sekali. Kenapa ya dia kok sekarang agak marah ya? Oh iya, dia baru sakit gitu kan, pantas lah mungkin badannya masih nggak enak. Nah gitu loh ya. Tetapi kalau ainus sukhti, oh memang pemarah kok, dia itu sejak dulu memang begitu. Nah kayak gitu ya, jadi kan berbeda ya. Yang satu selalu melihat dengan kacamata yang positif, yang satu selalu melihat dengan kacamata yang negatif. Itu hayyin. Yang kedua adalah layyinin. Layyin itu lemah lembut, santun dalam bertutur kata. Makanya dalam Al-Quran surat Thaha itu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diminta untuk pergi kepada Fir'aun yang begitu jahatnya, begitu ingkarnya kepada Allah, izhab ala Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas gitu ya. Ya, kemudian faqulu lahu qawlan layyinan, dan berbicaralah kepada Fir'aun itu dengan qawlan layyinan. Lah ini layyin itu tutur katanya tuh enggak kasar gitu. Tutur katanya itu lembut gitu. Ya, tutur katanya itu luar biasa gitu.
Kalau kita lihat ya bagaimana Allah mencontohkan kita dalam Al-Qur'an ya, nanti bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 53. Bagaimana Allah memanggil kita yang berdosa itu, hamba-hambanya yang berdosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Coba. Ya, Allah itu kalau kita belajar bahasa Arab, Allah itu memanggil kita itu dengan bahasa yang halus. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Jadi orang pendosa itu enggak dipanggil ya mujrimun, wahai pendosa gitu ya, wahai pezina, enggak begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kita itu dengan kata-kata qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang kalian ini melampaui batas kepada diri kalian sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberikan contoh sama kita, ini loh aku kata Allah sama hambaku yang banyak dosa itu saya tidak memaki. Saya tidak mengatakan jelek, bahkan saya mengatakan dengan kata-kata yang lain, kata-kata yang baik. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini Masya Allah. Ya, jadi kita usahakan para PPDS ini ya jangan suka untuk melaknat, memaki, ya kan? Coba bertutur katalah yang baik gitu loh. Sama Fir'aun aja disuruh qaulan layyinan. Ya, tunjukkan bahwa kita ini hamba Allah. Allah aja sama kita yang banyak dosa manggilnya qul ya ibadi, wahai hambaku. Allah enggak memanggil kita dengan pendosa. Ya, ini menjadi contoh bagi kita gitu. Ya, indahnya ketika PPDS itu tutur katanya layyin, tutur katanya halus, tutur katanya lembut gitu. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Yang ketiga, cirinya orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah qaribin, ya. Qaribin itu orang yang akrab, enak diajak bicara, nyenengno, murah senyum gitu. Masya Allah ya. Jadi ternyata para hadirin semuanya ya, kalau kita mau nggak disentuh oleh api neraka itu nggak cukup kita lewat jalur ibadah mahdoh, lewat jalur sholat, zakat, puasa, haji. Kita bisa lewat jalur ini, hayyin, layyin, qarib ya. Jadi orang tuh yang nyenengno itu. Jadi orang tuh yang ramah diajak bicara gitu ya. Jadi orang tuh yang murah senyum jika bertemu. Dan yang terakhir adalah sahal. Jadilah orang itu yang nggak mempersulit orang lain. Jangan sampai hidup kita itu menjadi sebab susahnya orang lain. Jadi jangan-jangan nanti satu saat kita disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Bahkan dalam hadis yang lain itu Rasulullah SAW, Allah itu sangat suka dengan orang yang memudahkan dalam menjual, memudahkan dalam membeli, memudahkan dalam menagih hutang. Ya, itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu suka dengan orang yang memudahkan orang lain, bukan mempersulit. Ya. Kan ada guyonan tuh Pamio, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Nah, mudah-mudahan sifat arif yang dalam hadis ini kalau ketika kita gabung kelembutan, kalau yang kita gabung dalam hadis ini ya, mudah-mudahan para PPDS ya bisa termotivasi ya. Apalagi kalau kita merasa kayak saya ini sholat malamnya males, puasa males gitu ya. Kalau kita merasa ibadah mahdoh kita itu di bawah rata-rata, maka kuatkan ibadah sosialnya, akhlaknya gitu. Caranya ya salah satunya ini, jadi orang yang teduh, tenang, tidak suka ngelaknat, tutur katanya baik, ya, lemah lembut, kemudian suka mudah diajak bicara, murah senyum, selalu membantu orang lain, tidak mau mempersulit orang lain, semuanya dimudahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sama sekali tidak ingin menjudgment bahwa PPDS itu tidak lembut, bukan ya, tetapi ini sama-sama motivasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa terus memperbaiki diri. Nah, itu perspektif dari sisi manusia. Jadi tadi salah satu sifat burung adalah rifqa ya, jadi kelembutan. Dalam perspektif dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak memiliki hati yang keras ya, tidak memiliki qaswatul qalbi, tapi hati yang mudah untuk menangis karena nasihat, mudah untuk menerima nasihat gitu ya. Tidak seperti hatinya Bani Israel yang seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Yang kedua, kelembutan dengan sesama manusia, kelembutan dengan pasien, dengan keluarga pasien, dengan senior, dengan ayah bunda, dengan anak ya.
dengan teman-teman gitu. Nah, ini yang perlu sama-sama kita amalkan. Ya. Berikutnya adalah sifatnya burung, tadi udah saya sebut di depan, al-khauf, ya, memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya berikan gambaran ya. Burung itu dideketin sedikit aja itu langsung terbang. Maknanya adalah orang beriman itu dideketin maksiat dikit itu langsung terbang. Ada yang ada tayangan yang diharamkan langsung dimatikan itu. Saking takutnya. Kayak burung itu kan gitu ya. Deketin sedikit terbang, deketin sedikit terbang. Jadi orang beriman itu yang masuk surga itu ya aqwamun afidatuhum mislu afidati tayr, itu kaum yang seperti burung itu dideketin maksiat dikit tuh dia langsung hatinya tuh heboh gitu, pengen segera pergi dari maksiat itu. Ya, jadi sangat takut sekali dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beli makanan tuh nggak langsung dimakan, dia lihat dulu ada label halalnya atau tidak gitu. Nah, jadi sifatnya kayak begitu. Sangat peka gitu ya. Beli makanan sedikit gitu, ini kira-kira halal enggak ya? Ini kira-kira ada label halal MUI-nya enggak ya? Ini dari mana barangnya ya? Ini halal enggak ya? Ini uangnya dari mana ya? Ini halal apa haram ya? Dan seterusnya. Ya, jadi dia selalu peka terhadap pelanggaran gitu ya. Sehingga dia sangat takut sekali apa yang dilakukannya itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sifatnya orang yang seperti burung. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau ada di dalam hati kita, ya, kata Ibrahim bin Syaiban, dia bisa membantu kita untuk membakar tempat-tempat syahwat, ya, mengusir ambisi dunia dan mendiamkan lisan untuk menyebut dunia. Jadi kalau kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bisa membantu hati kita untuk semakin memerangi syahwat, ya kan? Ya, bayangkan aja kalau kita punya takut ketika kita maksiat tiba-tiba mati gitu. Waktu kita melangkahkan kaki kita ke maksiat tiba-tiba meninggal, kan su'ul khatimah. Jadi kita selalu harus punya rasa gitu ya. Kalau kita sedang bermaksiat, engkau ojo-ojo Allah memanggil nyawaku gitu. Nanti ketika aku makan sesuatu yang diharamkan, engkau ojo-ojo, na'udzubillah min dalik, ketika belum habis makanan haram itu tiba-tiba aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengingat itu kita tidak akan pernah mudah-mudah bermaksiat. Ya, dengan begitu kita tidak akan mudah-mudah untuk mendekati maksiat gitu. Ya, kita akan takut gitu, karena takut engkau ojo-ojo ya Allah ketika saya begini su'ul khotimah gitu ya, cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Karena kan orang itu akan mati bersama kebiasaannya ya. Jadi kalau kita misalnya punya kebiasaan baca Quran, ya mudah-mudahan kita mati saat baca Quran. Kalau kita punya kebiasaan salat malam, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan salat malam. Ya. Ada 6 rasa takut dalam tazkiyatun nafs itu yang harus ada pada diri seorang hamba. Ya. Yang pertama adalah dia takut siksa Allah yang ditimpakan atas dosa. Jadi hati-hati ya, dosa itu memiliki dampak yang luar biasa ya. Bahkan Ibnu Qayyim itu mencarikan ada lebih dari 20 akibat dosa ini ya. Salah satunya ya dibuat rezeki kita mampet. Jadi rizki itu mampet gara-gara dosa dan dialirkan dengan taubat. Jadi bisa jadi kenapa kok saya itu susah banget ya hidup ya. Nah, bisa jadi karena dosa-dosa kita, nggak sadar kita. Ya, dosa sama orang tua aja, kita kadang nggak sadar tipis gitu ya. Kita datang ke rumah orang tua kita dimasakkan sesuatu, dan kemudian kita dengan nada nggak nyaman mengatakan, loh Bu, masakannya loh, kok nggak koyok biasa nih sih? Kok nggak koyok enak, koyok biasa nih sih Bu? Gitu. Rugi aku ini, misalnya gitu ya. Ibu kita merasa tersinggung dengan kata-kata itu aja udah jadi masalah itu. Di hadapan Allah bisa menggetarkan arsy itu. Hanya gara-gara kata-kata kita yang menyakiti hati ibu kita itu. Jadi hati-hati. Ya, anak kita untuk susah dikendalikan, susah disuruh sholat. Coba kita lihat, siapa tahu anak kita itu bagian dari peringatan Allah atas dosa-dosa kita. Ya, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, takut tidak bisa menunaikan kewajiban. Ya, takut kalau kita nggak bisa sholat lagi, takut kalau kita nggak bisa umroh, nggak bisa haji, takut kita nggak bisa sedekah lagi. Makanya ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu senggang, sehat,
optimalkan apa yang kita bisa optimalkan, gaspol ibaratnya begitu. Karena kita nggak ngerti gitu, sampai kapan kita bisa dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Ya. Yang ketiga adalah takut tidak diterimanya amal ibadah. Jadi para salafus soleh itu paling takut kalau sholat malamnya tadi malam tuh nggak diterima sama Allah. Mungkin ada riaknya gitu ya. Takut sekali kalau zikirnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus diperbaiki. Ya terus diperbaiki, terus beramal solih. Karena kita nggak tahu amal mana yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Jangan-jangan kita merasa sudah melakukan sebaik-baik amalan, tetapi ternyata di mata Allah semuanya fata morgana. Ya nggak ada sama sekali yang merasa yakin kan. Amal mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Sedekah mana yang kira-kira diterima Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita nggak tahu. Ya, makanya seorang yang memiliki hati afidati thair, mithlu afidati thair, seperti burung itu adalah orang yang takut ya, jangan-jangan amalku nggak diterima, jangan-jangan amalku nggak diterima, jangan-jangan hajiku nggak mabrur ya Allah, karena aku masih marah-marah saat aku haji kemarin ini ya Allah, misalnya begitu. Ya. Kemudian yang keempat, takut ditimpakan fitnah karena perilakunya. Hati-hati ya, misalnya perilaku seorang istri kepada suami. Jangan-jangan nanti karena sifatku kepada suami aku ditimpakan fitnah. Ya, karena itu banyak sekali kejadian. Karena perilakuku kepada orang lain, aku misalnya menjatuhkan nama orang lain, jangan-jangan nanti aku dijatuhkan oleh orang lain juga. Ya, hati-hati. Karena setiap fitnah ya, setiap fitnah itu biasanya datang karena dosa kita kepada orang lain. Makanya kalau kita punya salah sama orang lain kan nggak cukup kita tobatnya hanya sama Allah ya. Kita harus minta maaf sama orang yang kita perlakukan tidak baik itu. Ya cari orangnya. Nggak peduli di mana. Kalau masih bisa dijangkau, jangkau, minta maaf. Karena bisa jadi itu akan membuat hidup kita susah tuh. Karena kita belum minta ridho sama orang yang dulu mungkin pernah kita perlakukan tidak baik. Ya, seperti itu. Yang kelima adalah takut su'ul khotimah. Tadi udah saya bahas ya. Takut mati dalam keadaan yang tidak baik. Dan yang keenam adalah takut azab Allah di kubur dan di akhirat. Ya, makanya kita harus terus-menerus ya, memiliki sifat al-khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang bisa mendatangkan rasa takut ya kajian kayak begini ini ya, dan mudah-mudahan kajian ini bisa mendatangkan rasa takut kita kepada Allah ya. Mendekatkan diri kita kepada Allah, memotivasi diri kita untuk semakin banyak beribadah dan banyak bertaubat. Qalbun munib, ya, hati yang banyak bertaubat kepada Allah. Karena dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 28 ini, salah satu tanda orang itu ilmunya bermanfaat adalah ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah. Salah satu indikasi orang itu ilmunya bermanfaat, ya. Di sini disebut dengan ulama, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi kalau kita ini nggak punya rasa takut sama Allah, ya, nggak punya rasa peka gitu ya, seperti burung tadi itu, nggak punya rasa takut sama maksiat, suka melanggar dikit-dikit wis gak apa-apa wis, dikit-dikit haram-haram titik gak apa-apa wis, nah begitu ya. Nah itu lama-lama nanti hilanglah rasa takut kita kepada Allah. Nah karena itu diingatkan terus lewat kajian ini, Masya Allah ya, penyakit dalam ini disupport oleh para konsulen, mudah-mudahan Allah merahmati para konsulen kita ya, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para hadirin semuanya, sifat orang yang seperti burung itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu artinya berserah diri. Ya. Kenapa kok burung itu disebut bertawakal? Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, hadis ini hasan sahih nomor 2344. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rizki sebagaimana burung yang diberi rizki. Jadi rizki itu kan sudah ada takarannya ya. Makanya nanti teman-teman semuanya ya, ketika sudah lulus, sudah praktek, ya sudahlah kita praktek yang baik, ya kan? Kerjasama yang baik sama teman, ya kan? Jangan sampai merasa orang lain bisa mengambil rezeki kita dan seterusnya.
Karena rezeki itu sudah diatur sama Allah. Kita mau golong komeng kayak apa kalau bukan rezeki kita, nggak akan datang tuh rezeki. Ya, jadi betul-betul kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Burung itu kan pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dia kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Itu burung. Yang kadang-kadang burung mungkin berangkatnya nggak tahu nih dia berangkat kemana. Dia yakin sekali Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberangkatkan. Ya, tadi itu ada sebuah video pendek ya dari seorang ustadz. Bagus sekali, ini kisah nyata. Jadi ada kisah ini terjadi di Turki. Ya, di Turki ada jamaah haji Turki yang mau berangkat. Nah, ketika mau berangkat itu pas adzan asar. Nah, ada seorang ibu, ya ini Masya Allah ibu ini ya. Jadi si ibu ini itu memilih untuk sholat asar dulu. Ya. Dan itu sudah panggilan pesawat terakhir itu, final call gitu ya. Panggilan sholat yang terakhir, final call. Dipanggil gitu kan, tetap aja ibu ini itu tetap dia sholat gitu, saking yakinnya kalau rezeki saya ini sudah berangkat gitu. Sampai dia itu ketika sholat sama sekali nggak mikir apa-apa, nggak mikir dunia, saking kusuknya, pokoknya saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ditinggallah ibu ini, dicari-cari nggak tahu di mana, ditinggal. Yang menarik, tiba-tiba pesawat yang ninggal dia itu kembali lagi ke Bandara Istanbul, Turki. Dan ibu itu akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena mesin pesawat itu kemasukan burung. Ya, jadi mesin pesawat itu kemasukan burung. Sesuatu yang di luar nalar gitu. Orang tuh kalau yakin, betul-betul yakin sama Allah Subhanahu wa taala, tawakul gitu ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhi segalanya. Ya. Cerita lagi, saya tuh pernah punya teman saya ini baru buka biro umroh. Nah, ketika dia mau berangkatkan jamaah itu, dananya itu ngapunten ya. Jadi dia tuh entah salah hitung atau apa, intinya itu dananya itu kurang. Dananya itu kurang, ya sehingga ya dia tuh bisa rugi lah, ibaratnya tuh begitu, rugi gitu ya. Ya opo caranya ini? Kalau saya nggak berangkatkan, bagaimana nutupnya? Dia bingung begitu. Akhirnya dia konsul sama ustadznya. Itu sudah tinggal keberangkatan berapa itu ya? 1 minggu apa ini? Pokoknya udah tinggal mepet lah waktunya. Terus ustadznya bilang, kamu yakin nggak semua jamaahmu bakal berangkat? Yakin Ustadz. Ya udah kalau yakin tunggu aja gitu. Terus dia tunggu 1 hari nggak datang. Dia bilang lagi, Ustadz ini gimana Ustadz? Itu saya harus berangkat kalau nggak itu saya gini-gini. Kamu yakin nggak gitu kan? Sampai ditanya berkali-kali. Akhirnya subhanallah. Ya, tiba-tiba ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanahnya yang dia kebetulan jual tanah itu yang sudah nggak laku bertahun-tahun. Tiba-tiba ada yang nawar, laku dan dia bisa memberangkatkan semua jamaah. Jadi asal kita ini bertawakal kepada Allah. Nah, ini yang berat itu kan bertawakalnya 100% kan. Ya, dan tawakal ini bukan berarti kita tidak berusaha ya. Di sini kan burung kan berusaha. Ya. Tawakal ini tetap terbang, tetap berusaha, tetap berjuang keras, berikhtiar. Nah, itu namanya tawakal. Ya. Termasuk tawakal itu adalah jangan memaksa Allah dalam berdoa. Itu nggak boleh oleh para ulama. Saya kemarin baca ya guyon sih ini ya, mungkin ya maksudnya di sosial media itu. Ada doa jodoh bunyinya begini, ya Allah kalau dia jodohku ya Allah cuma akan jodohkanlah ya Allah. Kalau dia jodoh orang lain jadikan orang lain itu saya ya Allah. Ini kan memaksa Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak ya? Jadi enggak boleh kita doa itu memaksa Allah ya Allah kok ya begini banget hidup ini. Kok ya engkau kasih hari ini ya Allah. Cobalah hari ini engkau kasih ya Allah. Nah, itu enggak boleh. Ya, jadi kita harus berdoa, ya sudah kalau berdoa lepaskan. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksa Allah lewat doa-doa kita. Ya, makanya ketika kita berdoa ya sudah, kita berdoa, lepaskan, lupakan, kita ikhtiar gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pada waktu yang tepat karena Allah paling tahu ya kapan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik itu kapan, Allah yang paling tahu. Terakhir, para hadirin semuanya, saya tutup dengan sebuah kata-kata dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ini kata-kata tentang tawakal yang luar biasa ya. Mengandalkan sebab atau usaha itu menodai kemurnian tauhid.
Ya, jadi kita diminta berusaha, tapi kita tidak boleh memberhalakan ikhtiar. Ya, jadi kita tidak boleh memberhalakan usaha. Tidak percaya kepada sebab adalah tindakan yang merusak akal sehat. Sebaliknya, kalau kita nggak berikhtiar, itu juga nggak boleh. Tidak mau melakukan usaha, misalnya orang sakit nggak mau berobat, orang sakit nggak mau minum obat, orang gagal ginjal harus cuci darah, nggak mau cuci darah. Katanya saya serahkan semuanya kepada Allah. Nggak boleh. Tidak mau melakukan usaha atau sebab adalah celaan terhadap syariat. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hamba berkewajiban menjadikan hatinya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada usaha semata. Allah lah yang memudahkannya untuk melakukan sebab yang akan mengantarkannya kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini Masya Allah ya. Jadi mengandalkan sebab, memberhalakan ikhtiar nggak boleh, meninggalkan sebab juga tidak boleh. Yang betul adalah berusahalah dengan baik, kemudian sandarkanlah semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada usaha kemanusiaan kita. Ya, jika Allah berkehendak untuk mengabulkan dan mendekatkan diri kita kepada tujuan, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab itu. Allah akan mudahkan kita untuk dapat jurnal yang baik kalau mau publikasi misalnya. Allah mudahkan kita untuk dapat teman yang baik. Allah mudahkan kita untuk dapat jodoh yang baik. Allah mudahkan kita untuk dapat obat yang baik dan seterusnya. Ya, Allah akan mudahkan setiap usaha. Ya. Saya kira begitu para hadirin, para senior, para PPDS dan semuanya yang pada kesempatan sore ini menyempatkan untuk hadir, ya, sebuah kehormatan bagi saya. Mudah-mudahan hadis yang sederhana tadi dari Imam Muslim yang Rasulullah SAW memotivasi kita, ya, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair, akan masuk surga orang kaum yang memiliki hati seperti hati yang burung, hati burung, ya, yaitu hati yang lembut, ya, hati yang takut kepada Allah, hati yang penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita upayakan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik dari Allah, yang salah dari diri saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Arif Alamsyah atas ilmu yang telah diberikan kepada kita terkait dengan Muslim yang berhati seperti burung, ya Ustaz, Dokter. Jadi kita secara kesimpulan bahwa hati seperti burung itu adalah hati yang sangat senang oleh Allah, kalau bahwa hati kita harus bersifat lemah lembut, serta bertawakal kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah juga harus kita tingkatkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka untuk sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Untuk pertanyaan pertama dari Dr. Ahmad Rifai. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, untuk kriteria ataupun batasan yang memudahkan itu seperti apa, Ustaz? Mohon pertanyaan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dr. Ahmad Rifai, Masya Allah, ya, yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Iya, memudahkan itu apa ya? Kalau batasannya memang agak sulit ya, saya bisa menjawabnya ya. Intinya mungkin hati kita itu bisa merasakan ya, ketika orang dimudahkan tuh gimana sih wajahnya orang dimudahkan gitu ya. Jadi memudahkan itu tidak, misalnya gini, kalau dia itu bisa dengan usaha 10 sudah bisa mendapatkan hasilnya gitu ya. Tidak perlu dengan usaha 20 misalnya gitu. Maka kita tunjukkan caranya gitu. Bagaimana bisa dengan hanya 10 langkah itu dia bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan. Nah kan lumayan itu ya, dari 10 sama 20 itu selisih 10 gitu. Oh gini ya, rasanya dimudahkan, misalnya begitu ya. Maka orang itu pasti akan merespon tuh. Biasanya orang akan merespon paling tidak dengan wajah yang ceria, ucapan terima kasih yang, ya Allah dok, makasih ya dok ya sudah dimudahkan, misalnya begitu. Ya, jadi kalau ditanya batasannya barangkali tergantung konteksnya, Dr. Ahmad Rifai ya. Tapi intinya barangkali kita sendiri bisa merasakan dalam hati kita ya. Kira-kira kita ini sudah ada usaha untuk memudahkan orang nggak sih, misalnya gitu.
Ya, ada usaha untuk membuat orang itu lebih lebih bahagia nggak ya dengan kemudahan-kemudahan yang kita lakukan. Misal aja ya, saya kasih contoh aja misalnya. Ada orang yang kebetulan ya berhutang lah sama kita gitu ya. Taruhlah 10 juta rupiah gitu. Terus qadarullah dia tuh baru ketipu. Ini kisah nyata ini. Ya. Baru ketipu gitu. Dia itu diiming-imingi ikut tender mobil gitu di bea cukai, ternyata itu penipuan gitu. Dia sudah kadung pinjem berhutang 10 juta karena memang uangnya itu untuk bisa ikut tender itu kurang 25 juta gitu ya. 15 juta dia ambil dari tabungannya, 10 juta dia pinjem gitu. Karena dia kebetulan anak-anaknya kecil, ini kisah nyata, anak-anaknya kecil dia pengen punya mobil gitu ya. Karena kemana-mana susah, hujan dan seterusnya barangkali ya. Ya sudah ini dapat murah gitu kan, tender gitu. Bukan tender, lelang gitu. Dia pinjam 10 juta, ternyata penipuan gitu. Nah, kira-kira begitu. Dia sudah kadung keluar uang DP-nya kalau nggak salah 30 juta Pak ya. Nah, kemudian dia bilang sama yang meminjami uang 10 juta ini, gimana ini Pak gitu, saya tuh ketipu gini-gini. Dan benar-benar dia ketipu, dia dibuktikan ketipu. Maka orang yang memudahkan akan ngomong gini, sudahlah, kamu kan juga ketipu gitu ya. Yang penting sekarang pokoknya kalau kamu mau bayar, bayarlah kapan saja semampu kamu. Ya, karena saya tahu juga kamu itu tidak mudah untuk mendapatkan uang 10 juta lah kayak begitu. Terus tiba-tiba orang itu, ya Allah, makasih Pak, gitu ya, sambil nangis meluk kita misalnya. Nah, itu ciri bahwa orang itu dimudahkan gitu. Dan justru orang ini setelah itu malah nyaurnya semangat biasanya orang yang dibegitukan itu. Nah, ini contoh aja ya bagaimana kita misalnya memudahkan. Kalau mempersulit tuh kan gini, ya gak ngerti ya urusanmu gitu. Ya sing ketipu awakmu kok, sing penting duitku 10 juta balik meneh. Ya gak iso. Nah, misalnya gitu loh. Ya, jadi dia memberikan opsi-opsi yang lebih mudah sehingga orang itu bisa memilih opsi yang mudah itu. Nah, kira-kira begitu ya, Dr. Ahmad Rifai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itulah. Ya, sahal ya, memudahkan orang lain lah. Ya kan? Ya, kira-kira gitu. Wallahu alam ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Supriyono, mohon izin bertanya Ustadz, cerita tentang pesawat yang kembali ketika kemasukan burung. Saya jadi teringat cerita seorang Nasrani yang awalnya malas ke gereja, kemudian dia naik pesawat dan mengalami keguncangan yang hebat. Dia berdoa bahwa kalau selamat dari guncangan tersebut, dia akan berjanji akan rajin pergi ke gereja. Pertanyaan yang dari beliau, apakah kedua cerita tersebut mempunyai makna yang sama, Ustadz? Ya. Terima kasih, Ustadz. Iya, ini Dr. Supriyono ya, Masya Allah. Terima kasih dok pertanyaannya. Nah ini saya agak susah menjawabnya ini ya. Jadi intinya adalah sebetulnya kalau itu pertolongan dari Allah harusnya mendekatkan dia kepada hidayah. Ya, jadi intinya seperti itu. Mendekatkan dia kepada hidayah. Kalau dia semakin jauh kepada hidayah, itu pada hakikatnya bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu bisa menjadi istidraj namanya. Ya, kalau dalam konteks tauhid ya, ini kita karena konteksnya pengajian ya, bukan training ya. Jadi konteks pengajian kita harus memiliki ketegasan ya dalam permasalahan ini. Jadi memang kalau musibah ya, kemudian pertolongan Allah gitu ya, maka musibah itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau miracles lah gampangnya gitu ya. Kalau ini babnya bab miracle, bab mukjizat ya. Miracles itu, keajaiban itu tidak semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Keajaiban itu bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari setan. Tukang-tukang sihir Firaun itu juga punya keajaiban gitu ya, tapi itu juga bukan dari Allah. Bisa jadi itu sihir misalnya. Nah, dalam konteks ini yang menolong dia misalnya terbebas dari kecelakaan pesawat ya Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin ya kan atas sebab tertentu Allah kan tahu mana yang bisa mendapatkan hidayah dan mana yang tidak bisa mendapatkan hidayah, justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kira-kira jawaban saya. Misalnya orang sakit, ada orang yang dikasih sakit, dia semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang dikasih sakit,
dia justru jauh dari Allah, bahkan nggak pernah ke masjid. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Nah, dalam konteks seperti ini, mungkin dalam konteks pengajian ya, maka kita harus tegas mengatakan bahwa memang kalau ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, harusnya mendekatkan diri kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dari hidayah. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dr. Supriyono, matur nuwun atas pertanyaan. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan baik dari Dr. Salim maupun dari Dr. Afina. Pertanyaannya sama. Mohon izin Ustadz untuk menanyakan bahwa jika kita pada kondisi yang saat terendah atau untuk berusaha sabar dan menjaga tutur kata kita dengan yang baik, kemudian pada saat suatu hal kita menemukan sesuatu yang harus diluruskan, seperti ada masalah di depan kita, atau pada saat ada seseorang atau saudara kita yang bahwa tindakannya beliau itu salah. Begitu juga kalau kita mengingat bahwa kita sedang capek atau sedang kondisi yang kita sedang kelelahan, bagaimanakah cara kita menyikapi keadaan tersebut untuk tetap selalu bertutur kata dengan lemah lembut, Ustaz? Mohon arahan, Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik, dokter siapa tadi? Ngapunten yang bertanya, Dokter dari Dr. Salim, Ustaz. Oh, Dr. Salim ya. Dr. Salim, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya jawab dulu yang kedua ya, tentang ketika kita capek. Jadi memang tantangannya kita memiliki sifat hayyin, layyin, qorib, sahal itu ketika kita dalam kondisi tidak normal gitu. Masing-masing orang itu kan punya hot button. Hot button itu titik-titik di mana kesadarannya menurun. Kesadaran menurun itu bukan GCS menurun ya. Maksudnya kesadarannya menurun itu mudah sensitif, mudah terpancing, mudah marah itu loh. Ya itu namanya kalau kita sebut kesadarannya menurun. Biasanya pada orang yang lapar, pada orang yang capek, pada orang yang mohon maaf kalau wanita mungkin PMS, pada orang yang sedang diuji, bertubi-tubi, biasanya orang itu sedikit aja langsung marah, sedikit aja langsung. Nah, justru pada saat itu teman-teman semuanya, kesadaran kita harus kita tingkatkan. Kita harus ketika ada satu yang menjadi pemicu kita, aku lagi capek nih, aku harus hati-hati nih gitu. Misalnya aja yang paling sederhana ya, teman-teman PPDS kan mungkin ada yang dari luar kota bawa anaknya masih kecil sama istrinya di sini gitu. Anda pulang jaga gitu, capek gitu kan, seharian tuh banyak pasiennya, banyak OB-nya, banyak tugasnya, banyak menyelesaikan, banyak tindakan, sampai rumah kan capek itu. Tiba-tiba ada pemicu gitu ya. Nah, saat kondisi seperti itu tuh Anda sebetulnya sebelum sampai rumah udah harus bilang dalam hati, aku dalam kondisi capek, apapun yang terjadi aku harus sabar sama anakku gitu. Nah, kayak gitu ya. Dan minta sama Allah, Rabbana afriq alaina sabron. Itu ada doanya itu ya. Rabbana afriq alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, mudahkan aku untuk sabar. Jadi jangan sampai nanti pulang ke rumah anaknya disikat, diseplak, di ini gitu ya, gara-gara capek itu seharian tuh. Nah, jangan sampai seperti itu, karena luka kalau sudah tersabet hatinya anak kita itu 20 tahun kadang nggak hilang luka itu. Dia akan ingat terus gitu. Nah, hati-hati. Jadi dalam kondisi lapar, dalam kondisi tertekan, under pressure, dalam kondisi capek, justru disitulah Anda harus banyak-banyak sadar dan minta sama Allah. Rabbana afriq alaina sabron. Ya Allah, jadikan aku sabar. Jangan sampai aku loss of control ya Allah gitu ya. Jadi orang hebat itu kan bukan orang yang memenangkan pertandingan ya. Orang hebat itu orang yang memenangkan amarah dalam dirinya. Itu orang yang hebat. Ya, orang yang bisa meluapkan amarahnya tapi dia menahan amarahnya. Nah, itu kira-kira Dr. Salim ya. Dan ini perlu latihan, memang perlu latihan. Be able to work under pressure istilahnya sekarang itu ya. Jadi milikilah kemampuan bekerja di bawah tekanan gitu. Ya, jadi orang yang hayyin itu kan orang yang tenang, teduh walaupun di bawah tekanan. Ya, tenang orangnya. Oke, nah ini kayaknya jawabannya itu ya sama dengan yang tadi. Jadi intinya kadang-kadang kesabaran kita itu akan mendapatkan ujian. Ujiannya bisa dari orang lain gitu ya. Tiba-tiba orang ini kok ngini sih Rek gitu kan, salah misalnya sudah diperintah gitu ya, gini ternyata nggak dilakukan atau dilakukannya nggak sesuai perintah kita misalnya gitu ya. Terus kita terpancing untuk marah gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalaupun kita harus, ini bukan berarti nggak boleh meluruskan loh ya. Kita wajib meluruskan, apalagi dalam masalah kedokteran bisa merugikan pasien. Tapi caranya tidak dengan mempermalukan. Ya, tidak dengan blaming, tidak dengan menyalah-nyalahkan.
tidak dengan menjadikan teman kita sebagai bahan olok dan tontonan gitu ya. Karena orang itu juga punya harga diri kan. Ya, kalaupun kita harus mengingatkan teman kita, ingatkanlah dengan cara yang terbaik. Kalau bisa sembunyi-sembunyi, sehingga harga diri dia tidak terjatuh, ya, dia tidak merasa dipermalukan gitu ya. Dia tidak merasa dijadikan bahan olok-olok. Ini yang penting saya kira. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jadi mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ya. Di bawah untuk kita sabar, apakah memang ada doa yang khusus untuk supaya kita Ya. tetap sabar begitu Ustaz? Tadi sudah ya. Ya. Rabbana afriq alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya, itu yang paling mudah. Jadi ya Allah, mudahkanlah aku untuk sabar dan jadikan aku orang-orang yang berserah diri. Rabbana afriq alaina sabron wa tawaffana muslimin, ya. Rabbana afriq alaina sabron wa tawaffana muslimin. Itu doa untuk kita minta kesabaran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo dilanjut Dr. Rehat. Baik Ustaz, terima kasih. Itu tadi sebelumnya melanjutkan dari pertanyaan dari Dr. Christina. Kemudian untuk selanjutnya ada dari pertanyaan dari Dr. Rahmat. Bagaimana kita meluluhkan hati yang keras tersebut Ustaz, seperti hati burung, bahwa suatu saat kita sadar pada saat kondisi kelelahan, rasa egois kita sendiri itu juga muncul, bahwa kita tuh akan semakin egois, semakin naik karena kita merasa sedang capek. Sekiranya apakah nih doanya apakah tersebut sama, apakah kita harus tetap sabar atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Bentar. Baik. Jadi ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi bagaimana kita bisa bekerja ketika dalam kondisi di bawah tekanan ya. Jadi memang untuk punya hati yang seperti burung ini perlu berlatih ya, perlu untuk berlatih terus-menerus riyadhah kalau dalam bahasa agamanya. Riyadhah itu bisa dengan macam-macam ya, misalnya dengan berpuasa. Berpuasa itu adalah ketika kita misalnya mendapati hari-hari di mana di situ disunahkan berpuasa, kita coba berpuasa, dan ketika berpuasa itu kita betul-betul meniatkan gitu. Ketika saya berpuasa, saya tidak akan melaknat, menghardik, memarahi orang tanpa hak, misalnya gitu ya. Jadi memang harus diniatkan sejak sahur itu. Ya. Jadi ketika saya berpuasa, saya tidak akan melecehkan satu orang pun hari ini, misalnya begitu. Dengan begitu kita akan naik tingkat gitu. Jadi puasanya bukan cuma puasa makan minum aja, tapi puasa itu betul-betul melatih hati kita. Nanti kemisnya misalnya puasa sekemis ini selain saya puasa makan minum berhubungan, maka saya akan berpuasa untuk tidak memarahi anak saya, misalnya begitu loh. Ya, jadi dengan begitu kita akan berusaha untuk bisa berlatih. Walaupun dalam kondisi capek sekalipun misalnya. Ya, itu riyadhahnya. Jadi memang segala sesuatu itu harus ada riyadhahnya, harus ada latihannya. Nah, yang kedua harus ada ikopnya. Ikop itu hukuman. Kalau kita mau serius ya, misalnya saya tuh kok pemarah ya, dokter ya, gitu. Gimana ya caranya saya tuh lebih sabar sama suami saya. Ya Anda minta sama Allah supaya saya misalnya dalam berpuasa itu misalnya minta, ya Allah hari ini saya nggak akan marah sama suami saya, atau dalam 20 hari ke depan saya janji saya tidak akan marah sama suami saya. Lah misalnya marah, ada ikopnya, mu'aqabah kalau dalam bahasanya tasawuf itu. Mu'aqabah itu menghukum diri ketika kita lalai terhadap latihan diri yang kita canangkan bersama. Contohnya mu'aqabah itu ketika Umar bin Khattab misalnya terlambat sholat jamaah asar gitu ya, sudah melihat 2 bintang di angkasa, maka Umar yang pada saat itu sedang mengerjakan kebunnya langsung bilang, saya akan menjual kebun saya ini karena melalaikan aku dari sholat asar misalnya. Nah itu namanya mu'aqabah, namanya menghukum diri. Jadi intinya reward and punishment, ya kan? Mencoba berlatih, kemudian mencanangkan sebuah sikap tertentu, ya kan? Supaya kita memiliki sikap itu, sikap yang lebih baik itu. Dan kalau kita melanggar ya kita menghukum diri kita sendiri.
Ya, caranya terserah, bersedekah 100.000 dan seterusnya bisa. Misalnya setiap melanggar sedekah 500.000, melanggar lagi sedekah 500.000. Dengan begitu nanti lama-lama kita akan terbiasa ya untuk mendidik kita lebih baik. Kira-kira begitu, Dokter Rehan, jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi untuk kita bisa dapat melatih diri itu kita harus mencoba memperhatikan muhaqabah itu sendiri ya Ustadz. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari Dokter Patan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ya. Dokter, apakah seberapa besarkah pahala kita untuk merawat pasien bila dibandingkan dengan pahala yang lain? Karena kadang ketika kalau saya mencapai titik yang terendah, maka hal tersebut bisa saya jadikan motivasi untuk melanjutkan pelayanan. Mohon arahannya, Dok. Ustaz, terima kasih. Ya. Ini ada materi tersendiri ya tentang bagaimana menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Jadi pahalanya merawat pasien itu luar biasa. Jangankan merawat pasien, yang menjenguk pasien aja itu didoakan 70.000 malaikat. Kemudian sebelum dia pulang ke rumahnya, dia itu seperti berada di taman-taman surga. Itu menjenguk orang sakit loh, bukan merawat orang sakit. Ya, jadi bayangkan kalau merawat bagaimana pahalanya, berapa ribu malaikat yang mendoakan. Jadi ketika panjenengan muter di RSSA itu akan dianggap sebagai taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau menyelamatkan satu nyawa sama seperti menyelamatkan manusia sedunia gitu ya. Lah panjenengan menyelamatkan berapa nyawa itu di RSSA? Ya kan? Menyelamatkan satu nyawa saja ya. Itu sama seperti menyelamatkan orang sedunia. Lah panjenengan menyelamatkan berapa orang itu sudah sejak pertama kali masuk PPDS interna. Kan luar biasa pahalanya. Makanya jangan hancurkan itu hanya gara-gara pujian orang. Jangan hancurkan pahala besar itu hanya gara-gara hal-hal sepele gitu ya. Jangan hancurkan gara-gara niat yang tidak ikhlas. Jangan hancurkan gara-gara hanya pengen saya dipuji sebagai seorang nanti spesialis. Eman-eman gitu. Jaga keikhlasan, benar jaga. Ya, eman-eman panjenengan sudah kayak begini usahanya ya jadi seorang spesialis ya. Path to excellence gitu ya. Jalan Anda untuk jadi seorang spesialis yang excellent tuh saya tahu nggak mudah kan. Nah, kalau ini niatnya salah itu kan eman-eman gitu. Sama seperti orang haji sudah keluar uang misalnya haji furodah gitu ya. Sudah keluar uang 300 juta kemudian udah capek, udah ninggalin macem-macem, ternyata sama Allah nggak diterima hajinya, kan sayang, ya kan? Nah, makanya usahakan niat yang ikhlas, ya, niat yang baik, gitu kan? Jangan banyak sambat, ya, semuanya serahkan sama Allah. Toh ini semua bagian dari perjuangan kita menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga harapannya betul-betul kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang berpahala besar itu tadi. Belum lagi pahala menuntut ilmunya loh, Dr. Patan. Ya, doa menuntut ilmu itu besar itu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Jadi PPDS itu dapat double, sudah pahala merawat pasien, pahala menuntut ilmu. Ya, gitu ya. Jadi jangan mengecilkan arti menuntut ilmu, morning report, bikin referat, bikin lapsus, ya kan? Kemudian ikut seminar, ikut konferen, publikasi jurnal, semua itu bagian dari man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Ya, jalan Anda menuntut ilmu. Apalagi di sini mungkin ada yang dari Papua, jalan ke Malang, dari Jakarta ke Malang, dari Aceh ke Malang. Perjalanan Anda itu perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menyemangati teman-teman PPDS semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Justru dapat menjadikan suatu semangat bagi kita semua para PPDS dan juga ini bahwa ternyata untuk menuntut ilmu dan juga untuk merawat pasien juga menjadi suatu pahala yang besar bagi kita semua. Ya, betul. Insyaallah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Kamal. Izin menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Arif. Bagaimanakah caranya agar kita benar-benar bisa mengimplementasikan takut kepada Allah dengan benar? Dan bagaimana caranya kita memanage waktu sholat, terutama saat jaga? Terkadang saat maghrib yang waktunya singkat, tetapi kita sibuk dengan pelayanan terhadap pasien. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi mengimplementasikan takut kepada Allah dengan benar itu, takut itu harus menghasilkan amal, ya kan?
Itu yang benar. Jadi kalau takut aja tapi nggak menghasilkan amal, ya barangkali itu hanya dalam tanda kutip ya apa ya, mungkin lip service gitu ya. Takut yang benar itu akan membuat kita lebih baik, membuat kita lebih dekat sama Allah, membuat kita lebih sensitif kepada maksiat, ya, membuat kita lebih banyak amalnya. Itu takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memanage waktu sholat. Memang teman-teman semuanya, waktu sholat ini betul-betul harus menjadi perhatian. Ya. Kalau bisa tidak ditunda, jangan ditunda. Itu prinsip sudah. Makanya gimana caranya diatur yang baik. Kalau bisa bekerja tim gitu, diatur yang baik. Gimana caranya? Jangan sampai kemudian terlalu sering dan terlalu lama menunda gitu ya. Kecuali memang betul-betul dalam kondisi darurat, nggak bisa ditunda, pasalnya gawat gitu ya. Tapi kalau kita ini bisa memanage, ya misalnya harusnya bisa dikerjakan sebelum waktu sholat, terus kita sibuk tiktokan sehingga sampai nabrak waktu sholat baru dikerjakan, lah ini yang salah, ya kan? Jadi di manage sedemikian rupa, dikerjakan secara tim, ya, supaya waktu sholat itu kita betul-betul bisa tepat waktu. Ya, as-sholati ala waktiha, karena supaya kita tidak masuk dalam orang yang mencuri dalam sholat. Fawailul lil musallin, ya. Jadi orang yang mencuri dalam sholat. Nah, cara-caranya tentu saya tidak bisa memberikan secara detail ya, panjenengan semua yang lebih tahu, bisa dirundingkan ya gimana caranya sholat bisa tepat waktu, sholat bisa tidak terlalu molor ya kan, dengan cara-cara yang kreatif gitu ya. Tentu dengan tidak merugikan pasien dan teman-teman PPDS yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan seperti itu Dr. Raihan. Ini ada pertanyaan DM ke saya ya. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Wah, ini pertanyaannya agak sensitif nih ya. Gimana nih, saya jawab nggak ya? Saya coba ini ya, perspektifnya ini kira-kira misalnya seperti dalam militer gitu ya. Ketika satu orang salah maka satu regu akan dihukum. Gitu. Ini pertanyaannya kira-kira begitu ya. Jadi seperti dalam militer, ketika satu orang salah, satu regu akan dihukum gitu. Nah ini Islami enggak lah? Ini kan berat ini kalau jawaban Islami atau enggak ya. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan dalil-dalilnya ya. Saya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi barangkali sedikit saja bahwa memang segala sesuatu itu sebetulnya tergantung kesepakatan di awal gitu. Jadi orang Muslim itu adalah orang yang sangat mengikuti akad ya, gitu ya. Jadi sangat mengikuti akad gitu. Akadnya di awal tuh kayak apa gitu. Akadnya di awal kalau memang salah satu salah semua ya itu berarti akad gitu. Akad yang sudah disepakati. Gitu. Dan semuanya harus ridho berarti. Jangan sampai kemudian ketika sudah akad tapi ada satu nggak ridho, nggak disampaikan, ketika terjadi sesuatu akhirnya dianggap itu sesuatu kezoliman. Nah, itu juga tidak fair saya pikir ya. Jadi mungkin menurut saya semua aturan itu harus disepakati, ditulis, ditandatangani, ridho ya, seperti jual beli kan begitu ya. Jual beli itu kan harus ridho kan. Ya, walaupun barangkali mungkin di luar harga pasar sedikit gitu, tapi kalau sama-sama ridhonya kan ya boleh. Jadi umat Islam itu adalah umat yang sangat memegang akad. Gitu. Jadi kalau memang sudah disepakati seperti itu, ya harus diikuti, gitu ya. Hal yang sudah disepakati di awal. Masalahnya adalah ketika itu tidak ada kesepakatan. Nah ini barangkali yang memang perlu diintrospeksi, saya pikir kalau ada sistem ya. Jadi dibuat sebuah kesepakatan supaya itu memang jadi akad sejak awal. Jadi tidak ada yang merasa terzolimi gitu. Karena zolim itu memang berat ya. Kezoliman itu berat, itu bisa menghapuskan amal-amal kita soalnya. Dan nanti ada orang yang datang di hari kiamat itu dalam kondisi rugi, ya. Jadi dia rugi karena apa? Karena menzolimi orang lain sehingga amalannya itu dikasihkan sama orang yang dizolimi. Kemudian kalau sudah habis, dosanya orang yang dizolimi ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Jadi kan kira-kira seperti itu. Makanya
sistem itu saya kira tentu ada hikmahnya di balik itu, ada manfaatnya, tentu juga mungkin ada efek sampingnya. Jadi oleh karena itu perlu dikaji, ya, kalau memang sistem itu baik ya monggo. Tapi kalau memang dan disepakati, jadikan sebuah akad, ya, sehingga tidak ada yang merasa terzolimi. Tapi kalau memang setelah dievaluasi ternyata menjadi zolim gitu ya, nah barangkali perlu untuk diintrospeksi. Saya kira begitu ya, saya nggak bisa memberikan jawaban yang tuntas barangkali dalam masalah ini. Perlu dikaji lebih dalam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Dr. Rehan. Baik, terima kasih Ustadz dari Ustadz Arif Alamsyah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan semua jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para peserta. Alhamdulillah, sampailah kita kepada penghujung acara. Sebelum kita mulai untuk menutup acara, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu kepada mohon izin kepada Ustadz Arif untuk memimpin doa penutup, Ustadz. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu senjatanya orang mukmin, ya. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semakin diberikan keberkahan dan kesehatan, terutama mungkin ada senior SPV atau PPDS yang sekarang sedang diuji dengan COVID-19 dan sakit-sakit yang lain, ya, atau PPDS yang sedang diuji dengan berbagai macam permasalahan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau lah Maha Pengampun, ya Allah. Ampunkanlah kami yang begitu banyak berdosa kepada Engkau, ya Allah. Walaupun Kau telah karuniakan begitu banyak nikmat kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami hati yang lembut seperti burung, hati yang senantiasa mudah menerima nasihat dan hidayah dari Engkau, ya Allah. Hati yang senantiasa mudah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, memudahkan manusia, memaafkan manusia, dan melihat manusia dengan kacamata yang positif. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami hati yang penuh tunduk dan takut kepada Engkau, ya Allah. Hati yang takut bermaksiat, hati yang takut untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah, hati yang takut kelak Engkau azab di kubur dan di akhirat, ya Allah. Dan mudah-mudahan rasa takut itu memudahkan kami untuk meningkatkan ibadah kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah kami untuk bertawakal kepada Engkau, karena Engkau lah sumber rizki, Engkau lah Ar-Razzaq, Engkau lah yang berjanji untuk memberikan rizki kepada kami, ya Allah. Dan kami yakin semuanya sudah Kau takar dan tidak akan tertukar. Ya Allah, jikalau ada senior kami, guru kami, dan teman-teman PPDS yang sedang diuji dengan sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Dan jadikanlah penyakit beliau sebagai penggugur dosa-dosa, pengingat dan peningkat derajat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar di mata kami, dan tunjukkanlah yang salah itu salah di mata kami, dan mudahkanlah kami untuk mengikuti dan memperjuangkan kebenaran dan menjauhi kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustadz Arif Alamsyah, Dr. Arif Alamsyah atas segala ilmu yang telah dapat diberikan dan ceramah serta pada acara pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai para peserta dan hadirin dapat terketuk hatinya untuk dapat menjadi hati yang seperti burung agar kita selalu senantiasa bertawakal kepada Allah, selalu takut kepada Allah dan juga dapat berlaku lemah lembut kepada sesama. Sampailah kita kepada ke ujung acara. Sebelum kita menutup acara pengajian hari ini, marilah kita
mengucapkan doa penutup majelis dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata demikian acara ini dapat kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Arif dan pada seluruh peserta yang telah mengikuti. Terima kasih, Dr. Terima kasih Dr. Atma, matur nuwun sangat, Dr. Gadis, Dr. Sri Sunarti, Dr. Supriyono, banyak tadi yang saya lihat. Pak Ustadz. Oke, sami-sami. Teman-teman semua sehat selalu ya. Mudah-mudahan Amin. berkah. Oke. Saya pamit, J. Matur nuwun. Matur nuwun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Arif. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن